Baik Bunda, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh iya, tadi berat dedeknya termasuk besar kok Bunda, tapi nggak apa-apa, ini kan sebentar lagi sudah HPL, kemungkinan nanti untuk naiknya juga tidak terlalu banyak. Oh, takut nanti kalau kebesaran perineumnya bisa robek. Oh, bisa apa enggak? Nanti tidak terjadi robekan? Tentu saja bisa, Bunda. Kalau bayi besar, bayi kecil, itu bukan faktor yang sangat mempengaruhi nanti robek atau tidaknya perineum. Karena biasanya faktor yang mempengaruhi robek tidaknya perineum atau jalan lahir itu tingkat keelastisitasan dari perineum Bunda. Kalau perineum Bunda itu kaku dari awal, mau itu dedek bayinya besar, mau itu kecil, pasti akan terjadi robekan jalan lahir. Jadi gimana caranya supaya tidak robek jalan lahirnya walaupun dedek bayinya Bunda besar? Buat perineum Bunda lentur dari awal sampai nanti akhir kehamilan sampai proses persalinan. Gimana supaya perineum itu bisa lentur, bisa elastis saat proses persalinan? Karena memang kondisi perineum itu memang sejak dari awal sudah didesain, diciptakan khusus lentur untuk proses persalinan. Cuma kadang ada ibu-ibu yang mengalami kondisi perineumnya itu kaku ya, jadi buka pun itu susah dan keras. Jadi saat proses persalinan jika perineumnya kaku itu mudah sekali terjadi robekan walaupun dedek bayinya itu BB-nya kecil ya. Jadi kecil besar, kalau perineumnya elastis insya Allah tidak akan terjadi robekan. Jadi mulai sekarang masih ada waktu bikin perineum Bunda selentur mungkin. Dengan cara apa? Yang pertama, Bunda harus rutin melakukan yang namanya pijat perineum ya. Pijat perineum bisa Bunda lakukan sendiri kalau tangan Bunda bisa masuk. Tapi kalau tangan Bunda dirasa itu terlalu jauh tidak bisa masuk karena terhalang perut, Bunda bisa dibantu sama suaminya. Ya Pak ya, nanti bantu istrinya untuk memijat perineumnya supaya perineum tersebut kalau dia rajin dilakukan masas, dilakukan pijatan, nanti dia akan terbiasa, akan semakin lentur, semakin elastis saat proses persalinan. Lakukan pijatan perineum ini di usia kehamilan yang terpenting sudah 36 minggu ke atas. Nanti lebih dirutinkan lagi di 37 minggu ke atas. Paling tidak seminggu 2-3 kali. Lakukan pijatan perineum ini biasanya sebelum melakukan HB bareng suami ya. Jadi untuk pijat perineum kemudian dilanjut dengan HB. Nantinya saat proses persalinan kalau sudah terbiasa dipijat, pasti kondisi perineum itu akan semakin lentur, akan semakin elastis. Dan selanjutnya selain Bunda lakukan pijat perineum, lakukan juga yang namanya senam Kegel ya. Senam Kegel ini bisa memperkuat, perkokoh otot-otot dari jalan lahir supaya ototnya tidak mudah robek, tidak mudah kaku, jadi tetap rileks, tetap lentur dan kuat, tidak mudah terjadi robekan jalan lahir ya. Pijat perineum, senam Kegel ini wajib dilakukan. Berikutnya supaya tetap terjaga keelastisitasannya, Bunda juga harus makan makanan yang tinggi serat, yang kaya akan vitamin dan mineral seperti buah dan sayur. Sama juga Bunda harus cukup minum air putih paling tidak sehari 2,5-3 liter. Kalau Bunda tidak pernah makan buah dan sayur, tidak pernah mengonsumsi makanan tinggi serat, apalagi minumnya kurang, pasti posisi dari jalan lahirnya, terutama otot perineumnya itu akan kering. Aliran darahnya pun tidak akan lancar sehingga mudah terjadi robekan jalan lahir. Seperti halnya jika Bunda kurang minum, pasti Bunda kulitnya kering. Nah, itu sama dengan kulit perineum. Itu butuh nutrisi juga dari nutrisi makanan yang Bunda konsumsi. Mulai sekarang makannya harus banyak buah, sayuran dan juga minum banyak air putih ya, paling tidak 2,5-3 liter ya. Siap ya Bunda, harus sanggup, harus menyiapkan dari sejak dini karena semuanya itu tidak bisa instan terjadi, harus dipersiapkan dulu dari sejak masa kehamilan. Nah, selanjutnya supaya saat proses persalinan ini perineumnya tetap lentur, tetap elastis, terutama Bunda bisa melakukan kompres air hangat di area perineum Bunda ya. Boleh menggunakan kompres, alat kompres atau menggunakan kain atau menggunakan pembalut yang sudah dicelupkan di air hangat dan ditempelkan di area perineum. Ini tujuannya apa kok dikompres pakai air hangat? Supaya aliran darah yang ada di perineum Bunda ini akan selalu
selalu tersalur dengan lancar, sehingga kalau aliran darahnya lancar itu perineum akan selalu siap, akan elastis dan tidak akan kaku. Ya Bunda, nanti bisa dibantu suami untuk mengompres air hangat. Kalau tidak ada air hangat di tempat bersalin, boleh membawa sendiri, siapkan termos dari rumah yang berisi air hangat supaya bisa buat ngompres tuh daerah perineumnya supaya tetap lentur, tetap rileks saat proses persalinan. Nah, selanjutnya saat nanti sudah pembukaan 10, ingin mengeluarkan bayi dengan teknik mengejan ataupun tiup-tiup, Bunda ingat tidak boleh mengangkat bokong ya. Karena mengangkat bokong terlalu tinggi itu akan membuat area perineum ini akan menjadi kaku. Alhasil itu tidak akan bisa lentur dan rileks karena kaku sehingga mudah terjadi robekan. Bunda sudah makan tinggi serat, sudah minum, sudah melakukan pijatan tadi, pijat perineum atau senam Kegel, tapi saat hari hainya Bunda mengangkat bokong nih. Nah, akhirnya terjadi robekan. Jadi usaha Bunda bisa sia-sia kalau Bunda saat proses persalinan mengangkat bokong terlalu tinggi. Jadi usahakan Bunda tetap rileks supaya bokongnya bisa tetap ditaruh, nggak diangkat ya. Pelajari teknik pernafasan yang benar supaya Bunda bisa selalu rileks. Kalau Bunda rileks, itu nanti bokong pun akan selalu ditaruh, nggak diangkat. Nah Bunda, itu tadi adalah tips-tips supaya nanti perineum Bunda tetap utuh, tetap kuat, tetap elastis saat proses persalinan walaupun dedek bayinya itu besar ya. Yang terpenting Bunda harus pelajari semuanya termasuk teknik mengejan yang benar dan posisi mengejan yang benar, posisi melahirkannya bagaimana supaya nanti Bunda tahu semuanya, bisa mengaplikasikannya dengan benar. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Sudah paham ya Bunda ya? Oke Bunda, baik Bunda, hati-hati ya.